Sekaligus juga untuk menjawab ada stigma negatif dari banyak yang mengatakan seolah-olah Baut Atas itu Nusa Kambangan, tanda petik ya. Bahkan sebenarnya di sana punya potensi, hanya kan itu tadi tidak selama ini belum digerakkan potensi itu sehingga seperti itu yang muncul. Gimana Pak Haji melihat itu? Kalau saya Bupati Buton Selatan, Haji Adios, insya Allah kalau lampu Batauga menyala, Siumpu Kadato juga menyala. Kalau lampunya Batauga mati, Siumpu Kadato juga mati. Ya. Dia bilang, bisa enggak kalian pikirkan? Dia bilang, wih kalau begitu tiang listrik tinggi itu. Bukan, tidak ada tiang listrik, Ya. tapi itu lewat kabel laut. Tidak lagi repot. Kenapa? Sudah ada investor pembeli ikan terbesar, Ya. ya, yang ada nanti di Buton Selatan. Iya. Yaitu tadi, bagaimana kita jepangkan dunia kelautan di Buton Selatan. Iya. Jadi ini enaknya kalau kita punya banyak jaringan di luar Pak Haji ya. Justru itu, Ya. ya. Kalau hanya mengharapkan pemikiran kita dengan anggaran APBD, nggak maju-maju deh ya. Insya Allah, saya juga kalau duduk, saya juga akan cari orang yang betul-betul yang mengerti. Ya. Kita tempatkan kepada disiplin ilmunya. Ya. Iya, jangan menempatkan orang kepada yang berbeda ilmunya. Ya. Karena, oh dia dekat dengan saya. Enggak. Ya. Kalau dia disiplin ilmu di situ, ya di situ. Kalau disiplin ilmu di dinas pemerintahan, ya pemerintah. Taruh kayak SPDN. Ya. Itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Supaya betul-betul dengan disiplin ilmu itu bisa kita kembangkan bersama. Iya. Sehebat apapun saya, tetapi kalau kita satukan ini ilmu, insya Allah Buton Selatan lebih baik. Mungkin saya bisa dapat bocoran Pak Haji. 100 hari kerja pertama Pak Haji itu apa yang akan Pak Haji lakukan? Begitu. Nah, tadi Pak Haji sempat menyinggung ada 3 program Iya. yang akan menjadi andalan Pak Haji di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kalau sektor pendidikan itu secara teknis itu seperti apa yang Pak Haji akan lakukan untuk bisa meningkatkan SDM Buton Selatan? Iya. Jadi bicara tentang pendidikan ini kita kembali kepada peranan guru. Iya. Guru sekolah ini kan, ya kalau kita melihat, tugasnya yang paling berat adalah mengajari orang yang belum mengerti jadi mengerti. Iya. Tapi kalau yang sudah pintar, muridnya untuk apa lagi diajari? Yang sudah pintar. Iya, iya. Nah sekarang ini kalau kita bicara tentang dunia pendidikan Buton Selatan juga pernah bersaing di luar negeri. Sampai kita itu juara di Jepang loh ini, juara ketiga matematika. Iya, iya. Ya, juara 3 matematika di Jepang loh ini. Ada beberapa negara ikut bersaing. Juara 3 dari Indonesia Pak. Tapi atas nama Provinsi Jawa Barat, Bandung. Iya, iya. Padahal dari Buton Selatan. Buton Selatan. Anaknya Pak Laudebar saja Pak. Iya, iya. Tapi tidak pernah diekspos. Iya. Malah masuk provinsi lain. Masuk provinsi lain. Kalau kena saya Pak, saya bawa ke daerah saya. Keliling kota Pawai, bahwa ini adalah salah satu. Supaya yang lain itu bisa termotivasi. Iya, betul. Bersaing di bidang pendidikan itu. Iya. Dan saya juga akan bangun salah satu universitas. Iya. Iya, kenapa harus di Bau-Bau? Di Buton Selatan juga harus ada universitas. Iya, iya. Begitu. Iya. Nah, kalau guru sendiri gimana Pak Haji kesejahteraan mereka selama ini? Apakah perlu ditingkatkan ataukah memang? Ya, sebenarnya sentuhan untuk peningkatan guru itu memang harus ada. Iya. Iya, harus ada supaya mereka itu betul-betul melaksanakan tugas sebagai guru itu bisa kita harapkan supaya anak-anak kita itu untuk bersaing di tingkat nasional kita tidak ragukan lagi. Iya. Apakah di bidang olahraga apa segala macam itu kita harus tingkatkan. Iya. Terus kalau di sektor kesehatan Pak Haji, kira-kira apa yang perlu disentuh sehingga ini bisa lebih memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat yang ada di sana? Ya, kalau kita bicara tentang kesehatan ini kan perlu kita membutuhkan dokter-dokter yang terampil. Iya. Iya, terutama pembinaan. Yang kedua juga untuk meningkatkan dokter-dokter yang terampil itu kita lihat juga putra-putri daerah. Iya. Ya, andai kata ada putra-putri daerah di Kabupaten Buton Selatan, itu yang kita harus urus, usahakan ikut pendidikan lagi. Jangan tanggung-tanggung. Bila perlu go internasional, belajar di sana dan kembali mengabdi di kampung halaman. Begitu. Ya. Nah, kemudian Pak Haji, kita juga melihat Buton Selatan ini kan unik. Kenapa unik? Karena ada daratan, ada kepulauan.
Nah, gimana Pak Haji bisa melihat dua hal ini sehingga bisa ada keseimbangan antara daratan dan kepulauan? Daratan ini kan bicara tentang tadi itu pertanian, Ya. peternakan, dan perkebunan ya. Oke, dengan pabrik yang lain. Ya, Tetapi kalau di pulau-pulau itu adalah berbicara tentang dunia pariwisata. ya, Iya. Bagaimana Batu Atas, ya, bagaimana Siompu, Ya. bagaimana Kadatua. hmm, Kalau saya, ya, itu adalah program saya. Bagaimana dengan Buton Selatan, dengan Pulau Batu Atas. ya, Jadi Pulau Batu Atas itu buat saya diibaratkan kapal induk nelayan ya, yang sedang berlabuh di Laut Flores. hmm, Nah, ABK-nya seluruh masyarakat Pulau Batu Atas. ya, Jadi kenapa? ABK jadi kerjanya apa? Itu membuat kerupuk daging ikan yang Iya, disebut dengan home industry. oh, iya, iya, Iya. Jadi sumber kehidupan masyarakat Batu Atas itu adalah membuat kerupuk daging ikan. hmm, Karena Batu Atas itu adalah sumber penghasilan ikan yang terbesar. ya, Iya. Ikan kita hari ini diambil sama orang Sinjai, ya, dibawa ke Sinjai, masuk di river container, Ya. dibawa ke Makassar, di Makassar dimuat oleh kapal Meratus atau Spill, dibawa ke Surabaya. Ikan itu begitu bongkar di Surabaya dibawa ke Madura Timur. Madura Timur dibagi sampai ke Pulau Sapudi untuk membuat kerupuk daging ikan. hmm. Iya. Asalnya dari kita. Asal dari kita, dari Buton Selatan. Tapi Kenapa? suatu saat orang Sinjai jangan coba-coba. Kalian boleh tangkap tapi jual di Buton Selatan Selatan. dengan harga yang lebih baik Iya. daripada Sinjai. Nanti kita akan bersaing. Ya, ya, Begitu. hmm. Orang Sinjai juga kita rangkul. Ya, 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 Tapi hasilnya jangan dibawa ke Sinjai. ya, Karena pasarannya sudah di sini, ya, ya, di Buton Selatan. hmm. Kita sudah siapkan klosori Ya, di Buton Selatan. hmm. Di dalam masalah pembangunan pelabuhan perikanan itu sekaligus dengan klosori. Untuk melayani bukan hanya perikanan di Buton Selatan, tetapi kita juga intip. Kayak daerah Dobo, Ya. Maluku Tenggara, Maumere, Larantuka, semua akan bermuara nanti ke Buton Selatan untuk menjual ikannya. Ini kan Karena terdekat. sekaligus juga untuk menjawab ada stigma negatif dari banyak yang mengatakan seolah-olah Batu Atas itu Nusa Kambangan, tanda petik ya. Padahal kan sebenarnya di sana punya potensi, hanya kan itu tadi tidak selama ini belum digerakkan potensi itu sehingga seperti itu yang muncul. Gimana Pak Haji melihat itu? Kalau Batu Atas itu boleh dikatakanlah hari ini sebagai Nusa Kambangan ya. Tetapi kalau saya desain, suatu saat Pulau Batu Atas itu jauh di mata, dekat di hati. Iya. Kenapa? Hubungan transportasi laut itu harus dikembangkan lebih baik. Iya. Sekurang-kurangnya itu ada kapal feri. Iya. Feri itu kan kita desain itu Teluk Sampulawat itu ada 4 pelabuhan. Oh iya. Ya. Pelabuhan perikanan, Hmm. pelabuhan samudera, Hmm. pelabuhan SAR, Hmm. dan pelabuhan feri. Hmm. Iya. Pelabuhan feri ini didesain juga harus ada tempat kegiatan bongkar muat perahu-perahu orang Tira, Iya. masyarakat Tira nanti itu. Hmm. Iya, taruhlah kayak di Makassar itu ada pelabuhan namanya itu apa? Pelabuhan Pautre. Iya. Iya. Itu kayak di Surabaya pelabuhan Gresik. Hmm. Semua kapal-kapal tradisional ada di sana. Hmm. Kapal-kapal tradisional kalau untuk di Makassar itu di Pautre. Iya. Nah, kita juga akan bikin sedemikian rupa. Nah, kenapa harus ada kapal feri Iya. ya antara Teluk Sampulawat dengan Batu Atas supaya dekat hubungan. Iya. Ya. Harus ada 2. Hmm. Ya, harus ada 2 kapal feri. Kapal feri dari Batu Atas jam 8 bergerak, kapal feri dari daratan dari Teluk Sampulawat itu juga jam 8 ketemu di tengah laut. Iya. Iya. Ya. Jadi dari daratan dia bawa sayur mayur, Hmm. mungkin bawa pasir untuk pembangunan di sana. Iya. Bawa peti kemas, bawa peti kontainer untuk muat ikan di sana itu. Iya. 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 Nah, kemudian dari Batu Atas muat ikan, Iya. ikan dan kerupuk daging ikan. Iya. Iya. Ya, karena Batu Atas itu saya jadikan adalah home industry, pembuatan kerupuk daging ikan yang terbesar di Buton Selatan. Iya. Begitu. Hmm. Nah, dengan begitu maka tadi itu tidak ada lagi yang mengatakan bahwa Buton Selatan itu ada wilayah yang termarginalkan, tapi semua sama. Semua sama. Karena tidak ada lagi yang terputus, semua terhubung dengan tadi itu jalur transportasi laut terkoneksi semua, tidak Terkoneksi. lagi yang terputus. Betul. Nah,
Kita tahu juga Pak Haji, Buton Selatan itu punya daerah penghasil jeruk yang termanis bisa dikatakan di sini, jeruk siompu. Tapi sekarang kan kita bicara jeruk siompu itu jangankan untuk melayani kita di luar, di dalam aja kadang-kadang habis itu. Nah gimana Pak Haji melihat hal itu? Oke, minta maaf ini untuk Sulawesi, Ya. Pulau Sulawesi nih ya, Pulau Sulawesi. Kita bicara skop Sulawesi. Jeruk yang dikenal itu, jeruk manis itu adalah jeruk Selayar. Yang kedua jeruk siompu. Sehebat apapun jeruk Selayar, tapi lebih hebat jeruk siompu. Ya. Pada saat itu, di tahun 60-an, itu sampai kami kirim ke Singapura itu. Iya. Itu jeruk siompu itu. Dan semua nakoda-nakoda kapal pelni itu selalu, tolong jeruk siompu. Iya. Dia sudah rasa itu jeruk Surabaya, bagaimana jeruk ini. Tapi tidak sehebat jeruk Tahun siompu. 60-an Pak Haji. 60-an. Tapi begitu tidak tahu bagaimana tiba-tiba jeruk siompu berubah manis. Iya. Ini salah pembibitan. Jadi kalau kita kepingin manis kembali, mari kita kumpul itu masyarakat yang di sana. Kenapa sampai tidak ada perubahan? Kemudian bagaimana cocok tanam supaya manis kembali? Kita harus koordinasi lagi dengan masyarakat siompu, yang mungkin sekarang ini masih ada sisa-sisa. Iya betul. Kalau ada masih sisa-sisa, kita produksi menjadi bibit unggulan supaya kembali lagi. Siompu itu adalah jeruk yang termanis di Pulau Sulawesi ini. Jadi itu jangan hanya jadi bahan cerita saja, tapi kita harus wujudkan lagi sekarang. Saya harus wujudkan itu. Karena tahun 60-an Pak Haji ya. 60-an. Mestinya itu jangan hilang sekarang, harus ada lagi gitu. Iya. Saya minta maaf, enggak tahu di zaman bupatinya siapa, sampai begitu. Tapi dulu kami itu tahu persis. Luar biasa itu jeruk siompu. Sehebat-hebat apapun jeruk Selayar, tapi tidak sehebat jeruk dari siompu, Pak. Kalau sudah bicara tentang jeruk siompu, pasti ditahu. Iya. Dari Buton dulu. Dari Buton. Iya. Nah, sekarang kita bergeser ke Kadatua. Iya. Nah, gimana Kadatua Pak Haji melihat? Kalau Pulau Kadatua ini punya nilai tersendiri. Itu di sektor pengembangan pariwisata. Itu yang luar biasa. Karena dia berada di selat. Dia berhadapan dengan kota Bau-Bau. Taruhlah Pulau Kadatua ini sama dengan Banyuwangi, Pulau Dewata. Banyuwangi dia ramai karena diuntungkan dengan Bali, Pulau Dewata tadi itu. Iya, daerah wisata. Nah, kalau Kadatua ini harus didesain menjadi daerah kota wisata. Itu indah betul. Apalagi ada Pulau Limbutongkidi. Silakan mereka jemur badannya di sana, si bule-bule, ya orang bule itu orang barat. Tapi pada saat dia bermalam di Kadatua. Ada keindahan tersendiri. Nanti Kadatua itu menjadi satu pulau wisata yang nilainya luar biasa kalau buat saya. Iya. Lagi-lagi ini problemnya di transportasi tadi Pak Haji. Sudah betul. Nah, ini harus diselesaikan betul nanti ketika. Ini tolong dijaga baik-baik. Kalau kita sudah kembangkan masalah dunia pariwisata maupun siompu dan Kadatua, ini kan kalau kita ke siompu atau Kadatua kan pasti naik apa itu kan? Naik speed itu. Iya. Saya menghendaki itu kita subsidi. Jadi muat tidak muat tetap dia berangkat. Jadi jangan lagi baku rampas. Ada waktunya tapi diatur oleh perhubungan darat. Ya. Perhubungan darat itu. Karena antar pulau. Jadi kalau kita kembangkan ini, kita perhatikan mereka dengan disuplai, bagaimana kita memikirkan mereka ini supaya saling menghidupi. Jadi setiap kita datang sudah ada speed yang khusus yang sudah kita dapat dispensasi dari mereka itu sendiri. Sekarang juga kita melihat kan masih ada problem di sana, khususnya di wilayah kepulauan itu mengenai kelistrikan Pak Haji. Kita tahu kelistrikan kita ini seolah-olah belum bisa dituntaskan. Nah, gimana Pak Haji melihat persoalan kelistrikan itu sehingga tidak ada lagi perbedaan antara di daratan dan di kepulauan? Jadi pernah ada yang bertanya saat saya pertemuan di Simpang 3. Di sana ada yang bertanya seperti itu, bahwa kami dari siompu ini Pak Haji, kan kalau siang mati lampu, malam baru hidup. Begitu juga dengan Kadatua. Saya jawab, simpel aja. Bahwa kalau saya Bupati Buton Selatan, Haji Adios, insya Allah
Kalau lampu Batauga menyala, Siompu Kadatu juga menyala. Iyalah. Kalau lampunya Batauga mati, Siompu Kadatu juga mati. Iya, iya. Dia bilang, bisa enggak kalian pikirkan? Dia bilang, wih, kalau begitu tiang listrik tinggi itu. Bukan. Tidak ada tiang listrik. Iya, iya. Tapi itu lewat kabel laut. Hmm. Itu saya sudah setting. Kabel laut itu paling lewat dari Pertamina itu turun. Nah, kayak Suramadu lah. Suramadu itu dulu kabel laut. Iya. Bukan asal kabel sembarangan. Tetapi kabel yang memang khusus untuk kabel laut. Iya, iya. Iya. Tetapi juga ada pemetaan. Kita juga harus izin sama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam ini Sah Bandar setempat, untuk pemetaan. Iya. Supaya kapal-kapal jangan berlabuh di situ. Karena di sana ada kabel laut. Iya, iya. Jadi setiap kapal yang datang, mau kapal apa saja, dia langsung buka. Oh, ini daerah terlarang, ada kabel laut. Kita harus berlabuh di sebelah sini. Iya. Ah, begitu. Oke. Jadi kalau ini listrik sudah masuk lewat kabel laut, karena kedalaman sudah saya lihat 124 meter paling dalam. Iya, iya. Iya. Menghubungkan antara Bau-Bau dengan Kadatua. Kadatua itu langsung kabel lagi lewat Liwu Tongkidi. Iya. Liwu Tongkidi lagi baru masuk Siompu. Insya Allah semua akan menyala. Iya. Begitu. Jadi mesin listrik yang ada di Kadatua, yang ada di Siompu diperuntukkan untuk Pulau Batu Atas. Iya, iya. Di Batu Atas itu kalau ditambah, mungkin kalau buat saya masih ada tambahan lagi satu mesin. Iya. Kenapa harus ke sana? Kenapa Batu Atas tidak pakai kabel laut? Karena kedalaman sampai 2000 meter. Ush. Kan tidak akan mungkin. Iya, iya. Tapi kalau Kadatua Siompu saya sudah bisa jawab. Kedalaman saya lihat di peta itu cuma 124 meter kedalaman yang paling dalam. Bisa terjangkau. Bisa terjangkau. Bisa terjangkau. Nah, caranya seperti apa? Iya, iya. Nah, ini ada caranya. Apakah menggunakan anggaran APBD atau APBN? Untuk itu harus menggunakan anggaran APBN. Iya, iya. Kenapa? Karena surat bupati yang dilihat Iya, iya. demi kepentingan hajat orang banyak di daerah saya. Betul, betul. Saya harus melapor. Mungkin ke presiden. Iya. Saya menyurat tertulis. Tujukan kepada Menteri BUMN. Nanti Menteri BUMN itu akan panggil Direktur Utama PLN di Jakarta. Tolong ini ada surat bupati. Iya. Iya. Nanti dari surat bupati itu akan sampaikan ke PLN Makassar. Iya. Dari Makassar tembak langsung ke PLN Bau-Bau. Bau-Bau mereka akan pasang Iya. kabel listrik di bawah dasar laut. Iya. Artinya listrik terlayani, transportasi terlayani, Iya. dengan demikian tidak ada lagi yang warga negara kelas 2 di Buton Selatan. Tidak Semua ada sama. lagi, semua sama. Darat dan kepulauan Iya. sama-sama. Warga Saya- Buton Selatan. Betul. Saya yakin dan percaya pasti masyarakat sejahtera. Iya. Dan yang sejahtera itu ada yang bekerja salah satu perusahaan. Begitu juga nelayan. Tangkap nelayan, timbang terima bayar, timbang terima bayar. Tidak lagi repot. Kenapa? Sudah ada investor pembeli ikan terbesar Iya. ya yang ada nanti di Buton Selatan. Iya. Yaitu tadi bagaimana kita jepangkan dunia kelautan di Buton Selatan. Iya. Jadi ini enaknya kalau kita punya banyak jaringan di luar Pak Haji. Justru itu. Iya. Iya. Kalau hanya mengharapkan pemikiran kita dengan anggaran APBD, nggak maju-maju deh ya. Iya. Iya, Saya pernah salah satu, saya ditawarin, Pak Jadius, bagaimana kalau 02? Saya bilang, nggak usah 02, 03 aja saya siap. Tapi kita lihat dulu seperti apa. Begini Pak Haji. Kalau saya jadi bupati kan 70-30. Iya. Iya. Saya bilang, nggak apa-apa. Terus, nanti penghasilan kita di anggaran APBD itu dapat sekian-sekian. Oh, jadi hanya itu saja. Iya, itu saja yang kita bagi-bagi karena itu hak kita. Oh ya? Terus tidak ada lagi yang lain? Tidak ada lagi yang lain. Sakit kepalaku, Pak. Iya, iya, iya. Kalau hanya berhitung tentang itu, anggaran APBD itu saya tahu, itu hak mutlak, haknya masyarakat. Iya. Kita jangan mencari rezeki di situ, Iya. di haknya masyarakat Buton Selatan. Yang kita kembangkan ini bagaimana menciptakan lapangan kerja sehingga kita bisa mendapatkan rezeki tambahan. Iya. Jangan lewat itu. Kalau kau salah gunakan itu anggaran itu, kau akan berhadapan tiga. Berapa dengan polisi, berapa dengan kejaksaan, berapa dengan KPK. Iya, iya. Kenapa banyak ditangkap-tangkap? Karena dia salah gunakan anggaran APBD. Iya. Di AKDAU dia gosok habis. Iya. Baru dia menciptakan, bikin ini, anggaran apa namanya itu.
mencari keuntungan di situ. Apa namanya? Dia buat anggaran yang Fiktif. Iya, yang itu, yang 50 itu. Ya. Saya nggak ada pikiran ke sana, Pak, karena itu hak orang banyak. Ya. Karena apa? Hidup ini pengabdian. Ingat, kita jangan dikalahin sama dua binatang itu. Apa itu? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita ini mati meninggalkan nama yang baik, Pak. Ya. Kira-kira mana? Wih, untung taruhlah minta maaf ini. Kayak Amirul. Amirul waktu bangun kantor wali kota, dibilang orang gila dulu. Tapi memang dengan gilanya Amirul tercipta itu harga tanah mahal. Iya, karena Amirul. Jadi Amirul kita tidak bisa bohongin, semua sudah bisa menjawab. Dia yang kampanye lah, bukan siapa lagi. Nah, kita mengendaki seperti itu. Itu contoh. Dan ini kalau kita bicara soal program besar yang Bapak ingin lakukan tadi itu, yaitu membangun pelabuhan di Teluk Sampulawa tadi. Iya. Itu sekaligus meneguhkan identitas Buton Selatan sebagai daerah maritim, begitu Pak Haji? Sudah betul. Jadi silakan bau-bau dengan pelabuhan bandara udaranya, tapi kita di Buton Selatan dengan pelabuhan samudranya. Samudra, luar biasa. Nah, kemudian Pak Haji, gimana Pak Haji melihat kita punya birokrat atau pegawai negeri? Gimana sentuhan ketika Pak Haji nanti jadi bupati di sana? Iya, kalau kita memikirkan ini sebenarnya kita punya ASN ini hebat-hebat semua. Iya. Ya, saya hanya bilang ya Allah, mudah-mudahan saya punya ASN ini tetap berkiblat ke arah yang lebih baik. Ya. Jangan terprovokasi dengan yang lain. Ya. Biasanya kan ada pengaruh dan pengaruh. Jadi kalau boleh jangan terpengaruh, tetap bekerja lebih baik. Insya Allah, saya juga kalau duduk, saya juga akan cari orang yang betul-betul yang mengerti. Kita tempatkan kepada disiplin ilmunya. Iya, jangan menempatkan orang kepada yang berbeda ilmunya. Karena dia dekat dengan saya. Enggak. Kalau dia disiplin ilmu di situ ya di situ. Kalau disiplin ilmu di dinas pemerintahan ya pemerintah. Taruh kayak SPDN. Itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Supaya betul-betul dengan disiplin ilmu itu bisa kita kembangkan bersama. Sehebat apapun saya, tetapi kalau kita satukan ini ilmu, insya Allah Buton Selatan lebih baik. Kira-kira gimana? Iya betul. Artinya dengan demikian bahwa ASN juga itu ditempatkan sesuai dengan profesionalitas masing-masing. Betul. Gitu. STPDN jadi lurah, camat dan seterusnya. Iya. Kalau yang ini jadi guru dan sebagainya. Iya. Jadi itu tadi sesuai dengan kompetensinya. Jangan sampai salah tempat. Jangan. Akhirnya. Pada akhirnya salah kerja. Iya. Iya. Taruhlah umpama ya. Dia kepala dinas PU. Sekurang-kurangnya kan disiplin ilmunya itu standarnya adalah di institut teknik. Iya. Betul. Tetapi kalau kita taruh yang bukan ahlinya, taruh di sarjana perikanan baru taruh situ, kira-kira bagaimana itu? Harus profesional. Harus profesional, kembali kepada disiplin ilmu kalau daerah kita mau maju. Iya, betul. Nah, kita juga dengan program ini kan kita tahu bahwa Buton Selatan dan Buton Tengah ini kan sama kelahirannya Pak Haji. Benar. Termasuk Muna Barat ini kan. Tapi kalau kita bicara Kepulauan Buton Tengah dan Buton Selatan ini ibaratnya mereka ini bayi kembar yang bayi kembar. Sama kelahirannya. Namun kalau kita dalam perkembangannya justru dikalahkan oleh Buton Tengah yang sudah lebih jauh melangkah dibandingkan Buton Selatan. Untuk mengejar itu kira-kira apa yang Pak Haji akan lakukan? Iya. Jadi sebenarnya saya juga bangga dengan Pak Laramo. Siapa namanya biasa dipanggil Pak Samahudin ya. Saya kaget Pak, dia tidak dapat partai. Padahal dia sudah membangun itu daerah, tidak semudah itu. Iya betul. Dan memang kalau dia salah gunakan jabatan itu tentu sudah berhadapan dengan KPK. Berarti kalau saya menilai minta maaf, ini dia orangnya bersih. Ya karena politik, ya sudah seperti itu. Tapi kalau dia kasih kesempatan 5 tahun, insya Allah pasti luar biasa itu. Ya, tetapi mau bilang apa? Ya, tetapi saya akan berbuat nanti suatu saat saya akan lebih baik. Ya itu menjadi percontohan juga bahwa kenapa Buton Tengah udah begitu membangun infrastruktur, kenapa kita masih jalan-jalan di tempat? Tetapi kalau dia kena saya Buton Selatan, nanti lihat, saya yakin akan menjadi percontohan. Iya, saya Bismillah Pak. Iya. Saya Bismillah akan membangun Buton Selatan lebih baik daripada yang mereka-mereka itu.
Artinya ini sebagai motivasi bahwa Buton Selatan harus melangkah lebih jauh gitu Pak Haji. Harus melangkah lebih jauh. Bila perlu 2 kali lipat dari mereka. Iya, iya. Iya, kenapa? Daerah potensi, Pak. Iya, betul. Infrastruktur akan bangun yang baru, Pak. Jalan umpama dari Sampulawa, dari Bau-Bau ini, kita ke Sampulawa harus mutar. Iya, iya. Saya tidak akan gunakan jalan itu lagi. Tapi saya akan mendesain bagaimana membangun infrastruktur baru yang dapat dijangkau. Dari Sampulawa ke Bau-Bau hanya ditempuh mungkin 15 menit kita sudah tiba di Bau-Bau. Iya. Nah itu berarti kita harus bangun infrastruktur. Itu punya kita harus antara kota dengan kabupaten harus kita kerjasama. Iya, makanya selalu silaturahmi supaya pada saat kita bangun infrastruktur ini sama-sama kita pikirkan. Soalnya menuju ke Cape Town ini. Iya, kita bicara tentang Cape Town. Betul, betul. Iya, perebutan provinsi ini. Yang perebutan provinsi dia jatuh di Pulau Muna. Ya, kita tidak tahu. Makanya mari kita desain baik-baik, kita kerjasama, kita desain agar provinsi Cape Town itu tetap berada di Bau-Bau. Dan karena ditopang oleh pembangunan pelabuhan yang ada di Buton Selatan. Nah, itu. Betul. Karena kalau kita bicara ibu kota kan Bau-Bau tidak bisa mikul sendiri. Tidak bisa pikul sendiri. Yang mikul yang paling dekat dengan Bau-Bau adalah Buton Selatan. Buton Selatan. Itu harus dijawab oleh kepala daerah nanti, Pak. Sudah betul itu. Iya. Makanya bahwa kenapa kami antara wali kota yang sekarang ini lagi berjuang, kita selalu hubungan baik. Kita menghendaki seperti itu. Bos, maaf ini saya mau bangun infrastruktur dari Buton Selatan masuk ke Surabaya. Tolong dijawab ya. Misalnya ngomong ini kan kita sama-sama. Alasannya apa? Supaya kami dari Buton Selatan itu menuju bandara udara kan dekat. Iya. Ini infrastruktur baru. Kalian juga kalau mau kirim barang lewat kontainer, river kontainer, ini kan tidak bisa dipaksakan. Silakan ke Buton Selatan. Iya, ini kan untuk kita semua. Maka tercipta lapangan kerja, orang Buton tidak lagi merantau kemana-mana, karena ternyata di Buton Selatan dan kota Bau-Bau maupun Kabupaten Buton udah luar biasa pengembangan industri itu. Ini menarik ini Pak Haji. Apalagi tagline-nya tadi Buton Selatan lebih baik, Busnya lebih baik. Ya, Busnya lebih baik. Mungkin saya bisa dapat bocoran Pak Haji. 100 hari kerja pertama Pak Haji itu apa yang akan Pak Haji lakukan? 100 hari kerja pertama adalah Siom Bukada Tua dulu. Masalah saya janji dengan kabel di bawah laut. Listrik dulu untuk pulau-pulau itu. Kalau kita kan sudah listrik dulu. Karena listrik itu yang utama. Mungkin yang tadinya di Kadatua Siompu tidak lagi tidak susahnya pabrik es, mungkin mereka sudah bisa buat batang es di sana. Iya, begitu juga Siompu sudah bisa mungkin beli kulkas besar. Dengan itu mereka sudah bisa menangkap ikan lagi tidak busuk karena listrik sudah 1x24 jam. Dan mau bikin apa saja kalau sudah ada listrik itu sudah oke semua. Pasti pulau-pulau itu akan sejahtera, akan lebih baik daripada hari kemarin. Keunggulan kita lah segera masukkan listrik supaya kehidupan masyarakat itu lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Nah ini Pak Haji tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita diskusi ini Pak Haji. Ini banyak sekali ide-ide dan gagasan yang Pak Haji sampaikan dan ini bisa membuka cakrawala berpikir masyarakat kita yang ada di Buton Selatan. Nah kira-kira apa yang Pak Haji mau sampaikan kepada masyarakat Buton Selatan untuk bisa lebih yakin lagi memilih pasangan halal ini untuk menjadi kepala daerah ke depan di Buton Selatan. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Kami tadi sudah dialog dengan visi dan misi saya. Mudah-mudahan masyarakat Buton Selatan, khususnya di perantauan, dukunglah kami, dukunglah saya Haji Muhammad Adios dengan Risawal untuk Buton Selatan 2024-2029. Semoga niat kami yang baik dengan konsep-konsep kami yang baik bisa membuka tercipta lapangan kerja di Buton Selatan dan Buton Selatan akan menjadi percontohan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Demikian, terima kasih. Wassalam. Baik, demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Adios. Beliau adalah calon bupati berpasangan dengan Laode Risawal, calon wakil bupati yang akronimnya itu halal. Dan tadi banyak gagasan yang beliau sampaikan. Yang utama adalah bagaimana beliau ingin
agar Buton Selatan lebih baik dan tidak hanya mengandalkan APBD yang nilainya hanya sekitar 600 miliar, tapi akan menggait investor, dan investor tidak main-main. Bukan hanya investor nasional, tapi juga investor dari luar. Tadi sudah sejumlah nama yang beliau sebutkan, ada Mr. Cheng, Mr. David, dan itu kalau terrealisir, angka APBD itu bisa dikali 2, bisa dikali angka triliun gitu Pak ya. Bisa deh. Dan itu luar biasa bagi pembangunan Buton Selatan untuk menuju Buton Selatan yang lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waktunya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita yang terbaik untuk Buton Selatan. Buton Selatan. Amin. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.